Sebelum kita memulai ibadah, kita persiapan dulu ya untuk tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan. Tentunya harus sudah mandi ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Yang ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama-sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Nah, sekarang kita sudah siap nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita ibadah secara online bersama. Walaupun di rumah tetap kita harus semangat ya adik-adik. Untuk ibadah hari ini, Kak Ninang ditemani kakak-kakak sekolah minggu. Ada siapa aja nih? Kita lihat ada Kakak Iren. Hai. Ada Kakak Iki. Hai. Kakak Gilang. Dan Kakak Sarah. Halo adik-adik. Nah, kakak-kakak kita hari ini semangat gak nih di sini? Semangat. Semangat ya. Nah, karena kakak-kakak di sini sudah semangat, adik-adik di rumah juga harus semangat. Karena kita semua semangat, kita undang bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita akan menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberkati adik-adik di rumah dimanapun kami berada untuk ibadah secara online Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, masih dengan posisi berdiri, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan menyanyi Kudaki-daki. Yesus bersama.
posisi berdiri, kita akan menyanyi LOVE. Disiapkan persembahannya dan kita akan menyanyikan Tanganku Memberi Untukmu. Adik-adik, sikap Tuhannya yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami sudah berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan-Mu lewat ibadah sekolah minggu online. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan kami agar dapat digunakan sebagai pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekarang sudah pada siap belum nih dengerin firman Tuhan? Sudah ya? Kalau sudah siap, disiapkan Alkitabnya, disimpan di samping kita. Duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi Klingklong Klingklong. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan nafas kehidupan bagi kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah semoga firman-Mu ini menjadi berita bagi hidup kami ya Tuhan. Juga berkatilah untuk
untuk kakak-kakak yang mengajar ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik, yeay, ketemu lagi dengan Kakak Eba di Sekolah Minggu Gemis Bethlehem, khususnya untuk anak tengah dan tamu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Oke, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapin dulu Alkitabnya. Oke, sudah siap? Sekarang Kakak Eba mau flashback dulu. Kakak Eba ingin mengulang dulu nih. Kemarin yang cerita adalah Kakak Neng, betul ya? Dan Kakak Neng itu cerita tentang apa adik-adik? Tentang Pentakosta, ya, hari keturunan Roh Kudus. Hari Pentakosta itu, hari turunnya Roh Kudus itu terjadi setelah 50 hari dari kebangkitan, benar? Dan 10 hari setelah kenaikan. Ya adik-adik, masih ingat dong ya pastinya di mana Roh Kudus turun untuk berada bersama-sama dengan kita. Ya, pada saat itu berada bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Nah, cerita minggu ini masih berhubungan dengan Roh Kudus. Seperti yang minggu lalu Kakak Neng bilang, cerita minggu ini adalah cerita tentang karya Roh Kudus. Penasaran kan seperti apa? Sekarang Kakak Ibu mau kita buka Alkitabnya dari Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan ayat 15. Kakak Ibu bacakan ya. Temanya pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Nah adik-adik, itu tadi tentang firman Tuhan yang akan kita bahas adik-adik, tentang karya Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu adalah dibilang penghibur di dalam cerita ini adik-adik. Kenapa penghibur? Karena pada saat Tuhan Yesus naik, tidak ada sosok yang mampu dilihat. Untuk pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus merasa aman karena ada Tuhan Yesus di sisi mereka gitu. Tapi ini Tuhan Yesus harus naik ke sorga adik-adik, dan murid-muridnya tidak akan bisa melihat sosoknya lagi ya adik-adik. Murid-muridnya tidak akan melihat Tuhan Yesus di samping mereka lagi. Makanya kenapa diturunkan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak kelihatan, tapi satu hal yang pasti, Roh Kudus itu mampu membawa kita untuk melakukan hal yang benar. Seperti Tuhan Yesus dalam hidupnya selalu melakukan hal yang benar ya adik-adik. Selalu menjadi contoh yang baik, selalu dibilang selalu melakukan hal yang baik lah. Nah, Roh Kudus ini datang di tengah-tengah murid-muridnya, dan Roh Kudus ini adanya di mana adik-adik? Di dalam hati kalian. Kalau ini untuk adik-adik di rumah. Kalau pada saat itu Roh Kudus bentuknya seperti lidah-lidah api, ya kan? Ada lagi seperti burung merpati, banyak hal kalau pada zaman itu. Tetapi untuk fungsinya Roh Kudus Tuhan kasih adalah untuk menjadi penghibur.
biar kita nggak berduka lagi karena Tuhan Yesus naik, biar kita nggak merasa sedih lagi karena Tuhan Yesus nggak ada di samping murid-muridnya. Itu fungsinya. Maka dia dibilangnya roh penghibur adik-adik. Nah, terus hubungannya apa Kakak Eba dengan karya Roh Kudus? Terus kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hati murid-muridnya, apa yang Roh Kudus akan lakuin? Banyak hal yang Roh Kudus akan lakuin adik-adik. Contohnya, Roh Kudus akan menuntun murid-muridnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau adik-adik lebih sering baca lagi di Alkitab, banyak hal yang akhirnya buat murid-muridnya untuk melakukan hal yang baik. Nah, seperti itu juga yang harus ada di dalam diri adik-adik. Tuhan udah kasih sama adik-adik roh penghibur itu. Tuhan Yesus sudah kasih sama adik-adik Roh Kudus itu. Dia ada di mana? Ada di dalam hati adik-adik. Seperti contohnya nih, seperti gambar ini ya. Di sini ada gambar anak main game dengan anak yang disuruh belajar. Saat dia disuruh belajar, dia males-malesan adik-adik. Dia gak ada semangatnya lah untuk belajar. Tapi saat dia main game, wah dia semangat banget. Nah, terkadang kita waktu ngelakuin kesalahan, waktu kita ngerasa iya kita malas belajar, tapi kadang waktu kita dapetin hasil yang gak memuaskan, kita baru ngomong dalam hati kalau oh iya ya, coba pada saat itu aku belajar ya, coba pada saat itu aku gak fokus main game ya, pasti nilai aku bagus. Itu salah satu karya Roh Kudus, mengingatkan adik-adik bahwa adik-adik sudah melakukan kesalahan. Mungkin hanya dalam hati kalian bilang kalau oh iya ya, kenapa aku gak rajin belajar. Itu cara Roh Kudus untuk mengingatkan adik-adik untuk merasa kalau oh iya aku sudah melakukan kesalahan. Itu caranya Roh Kudus. Saat kalian merasa kalian sadar kalian sudah berbuat salah dan akhirnya mau memperbaiki diri kalian, itu salah satu karya Roh Kudus di dalam hidup kalian. Nah, yang seperti itu harus dipertahankan. Cara pertahanannya gimana? Kalian harus rajin berdoa. Kalian harus sering-sering membaca firman. Sering-sering seperti ini, rajin sekolah minggu, karena di sekolah minggu nantinya akan ada firman Tuhan gitu. Mendengar apa yang Tuhan mau lakuin buat adik-adik. Kalau kayak gini nih gambarnya, dia sering dibilangin mama, dia gak mau dengar. Ini salah kan adik-adik? Kita tahu ini salah. Nah, dalam hati kita bilang, iya ya, aturannya aku dengerin mama. Mama itu kasih nasihatnya bener kok. Itu cara Roh Kudus buat ngingetin kita. Saat kita merasa, oh iya kita salah dan kita mau memperbaiki diri, itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, jadi Kakak Eba dari firman ini, Kakak Eba mau mengajak nih adik-adik, bukan mau merubah, tapi mengajak adik-adik untuk berubah bersama-sama. Kakak Eba tidak mampu merubah adik-adik di rumah, tapi Kakak Eba mau ngajak kalian buat, yuk kita belajar untuk dekat sama Tuhan, untuk ngobrol sama Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dia yang mampu ingetin kita kalau kita udah berbuat salah. Dia juga kalau di sini dibilang di ayatnya yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, Roh Kudus itu datang untuk menginsafkan kita. Menginsafkan itu apa sih? Mengingatkan kita kalau kita itu udah berbuat salah dan mampu menjalani hal yang benar. Tapi jangan berarti kita jadi senang berbuat salah terus ya. Enggak adik-adik. Roh Kudus itu ngingetin kita saat kita berbuat salah. Dia ingetin kalau, oh iya, kamu udah berbuat salah. Oh iya, Kakak Ibu udah buat salah. Jangan diulangin lagi. Kalau kita ngulangin lagi, itu berarti kita nggak sadar. Kita meremehkan. Kita merasa kalau Roh Kudus nggak ada dalam hati kita. Tapi kita harus jadi anak-anak. Saat kita diingatkan kita salah, kita mau menjadi yang benar. Ya, Kakak Ibu ada aktivitas seperti ini, atau gambar ini. Kalian isi titik-titiknya ya.
apa yang kalian rasakan saat kalian membaca ini. Oke adik-adik? Itu aja firman KKB hari ini. Semoga bisa jadi pedoman buat adik-adik untuk bisa menjalani hari-hari adik-adik. Oke adik-adik? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kami boleh mendengar firman yang luar biasa Bapa. Firman tentang Roh Kudus ya Tuhan, bagaimana Roh Kudus ada dalam hati kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Tuhan ajarkan kami untuk selalu melakukan hal yang benar, karena kami percaya Roh Kudus ada dalam hati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga mama papa, kakak adik, oma opa, dan semua keluarga kami dimanapun mereka berada. Jaga mereka seperti Engkau menjaga kami Bapa, sertai mereka seperti Engkau menyertai kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang kudus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, hafalan untuk hari ini adalah Roh Kudus mampu membuatmu memilih yang benar dan yang salah. Nah adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Kita undang semua bangkit berdiri ya adik-adik. Kita akan menutup ibadah kita dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, aku